Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Strategi Belajar Sesuai dengan Gaya Belajar. Untuk itu, sebelumnya kita harus mengetahui tujuan. 1. Peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian belajar. 2. Peserta didik atau konseli dapat memahami gaya belajar. 3. Peserta didik atau konseli dapat memahami modalitas belajar, ciri-ciri, serta strategi belajarnya. Kemudian hakikat belajar. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Ciri-ciri belajar. 1. Adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap afektif. 2. Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. 4. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Mengenal tipe gaya belajar. Visual. Tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi atau belajar dengan cara melihat. Ciri-ciri tipe visual. Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Tidak terganggu dengan keributan. Sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Pembaca cepat dan tekun. Lebih suka baca daripada dibacakan. Rapi, teratur, teliti, perencana yang baik. Strategi belajar tipe visual. Belajar dengan gambar-gambar. Belajar dengan diagram atau peta.
Belajar dengan membuat coretan, simbol, atau tanda-tanda penting. Menggunakan video, gambar-gambar berwarna. Membuat pengelompokan. Auditorial. Tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk, atau belajar dengan cara mendengar. Ciri-ciri tipe auditorial. Suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Suka menjelaskan dengan panjang lebar. Strategi belajar tipe auditory. Membaca dengan suara atau bercerita. Menulis ulang yang dipelajari atau diringkasan. Diskusi, berdebat, wawancara. Mendengar melalui kaset, seminar, lokakarya, kinestetik. Yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Ciri-ciri tipe kinestetik. Bicara dengan pelan, banyak bergerak, sulit duduk, diam waktu belajar dalam jangka waktu lama. Menghafal dengan berjalan bolak-balik. Ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Strategi tipe belajar kinestetik. Melakukan praktek. Mengamati demo atau contoh konkret. Drama, permainan, aktivitas lapangan. Menggunakan model, Lego, alat-alat praktek, kerajinan tangan. Menggunakan gerak dalam belajar. Nah, ini untuk selanjutnya kita ada tugas, yaitu kuis gaya belajar Anda yang cocok. Satu, kalau ada orang yang meminta petunjuk jalan, biasanya saya akan A. Menggambar peta jalan pada sebuah kertas. B. Memberi tahu secara lisan melalui ucapan.
C. Mencoba memberitahu dengan isyarat tangan atau langsung mengantarnya. Ini yang kedua ya. Saya paling suka permainan. A. Kata bergambar. B. Acak kata. C. Pantomin. Yang ketiga, saya ingin sekali menonton film di bioskop karena A. Melihat cover iklan yang menarik. B. Membaca sinopsis cerita. C. Menonton potongan film. 4. Saya punya guru favorit. Saat mengajar, ia selalu menggunakan A. Ceramah, diskusi, dan debat. B. Diagram, bagan, alur, dan slit. C. Trial, uji coba, dan praktik. Yang kelima, ketika bicara, biasanya saya paling suka A. Suka berbicara perlahan dan jelas, tapi tidak suka mendengarkan terlalu lama. B. Suka mendengarkan orang lain bicara, baru kemudian bicara. C. Berbicara dengan menggunakan bahasa tubuh dan gerakan yang banyak. 6. Sebelum mengerjakan sesuatu, saya biasanya A. Membaca instruksinya terlebih dulu. B. Mendengarkan instruksi dari orang lain baru mengerjakan. C. Langsung melakukan uji coba. 7. Ketika lupa sesuatu, biasanya saya A. Berusaha mengingat dari gambaran bentuk, warna, atau cirinya. B. Berusaha mengingat dari ciri suaranya. C. Berusaha mengingat apa yang dilakukan dan penggunaannya. 8. Hal yang paling bisa saya ingat dari seseorang adalah A. Ekspresi wajah yang menawan. B. Suara yang khas. C. Gerakan tubuhnya yang memukau. 9. Saat berkomunikasi, saya suka kalau A. Bertemu secara langsung. B. Bicara melalui telepon. C. Bertemu dalam sebuah kegiatan aktif. 10. Kemampuan yang saya bisa dan paling saya sukai adalah A. Menggambar, melukis, atau mewarnai. B. Bernyanyi atau bermain alat musik. C. Menari atau bela diri. 11. Ketika santai, saya biasanya membaca novel atau buku, mendengarkan musik atau radio, berolahraga atau bermain. 12. Saat marah, saya biasanya A. Lebih memilih untuk diam saja. B. Memaki dan berkata-kata secara emosional. C.
membanting barang atau memukul. 13. Konsentrasi saya terganggu jika A. Kondisi ruangan yang berantakan dan tidak rapi. B. Bising dan suara gaduh. C. Gerakan yang ada di sekitar. 14. Saat belajar, saya biasanya A. Membuat catatan atau rangkuman dari materi. B. Menghafal sambil menggunakan suara. C. Melakukan praktik atau simulasi dari pelajaran. 15. Saat membaca sesuatu, saya biasanya A. Menyukai bacaan yang bercerita tentang detail peristiwa. B. Menyukai bacaan yang memiliki banyak percakapan antar tokoh. C. Menyukai bacaan yang melibatkan aksi dari tokohnya. Nah, itu ada 15 ya kuis. Coba ini bisa dijumlahkan skornya. Jumlah A berapa? Yang dijawab A berapa? Yang dijawab B berapa? Yang dijawab C berapa? Nah, kemudian perhatikan pilih mana yang paling dominan atau sering dipilih. Nah, diisi di sini. Kalau A ya A, kalau B, B, kalau C, C. Nah, ini nanti jawaban ini di screenshot kemudian dikirim ke Google Classroom. Untuk selanjutnya, tipe visual yang dominan A. Ini tipe visual adalah tipe orang yang cenderung menerima informasi paling banyak dan paling efektif menggunakan indera penglihatan atau visual. Strategi belajar yang cocok bagi tipe visual. A. Gunakanlah variasi warna dalam melakukan pencatatan seperti memberi garis bawah atau membuat grafik. B. Mayoritas tipe visual juga suka membaca. Namun buku bacaan yang banyak memiliki gambar, ilustrasi, dan warna yang menarik lebih mudah dipahami daripada buku bacaan yang penuh dengan teks. C. Perhatikan penerapan saat belajar dan hindari polusi visual. D. Saat mengingat sesuatu, bayangkan dan buat tulisan yang memudahkan. E. Catat kembali bahan pelajaran dengan warna dan gambar yang menarik. Nah, ini yang tipe dominannya A, yang ya A. Kemudian selanjutnya yang tipe kinestetik, Tipe kinestetik adalah tipe orang yang cenderung menerima informasi paling banyak dan paling efektif dengan melibatkan gerakan tubuh, raga, dan aktivitas fisik. Strategi belajar yang cocok bagi tipe kinestetik. 1. Gunakanlah gerakan dalam pelajaran seperti aktivitas atau uji coba secara langsung. 2. Perbanyak praktik yang berkaitan dengan pelajaran. Praktik di laboratorium dan langsung bisa diaplikasikan.
3. Hindari belajar yang monoton. Terlalu banyak duduk. Saat mengingat sesuatu, lakukan hal yang diingat dengan aktivitas gerak. Menulis di udara, gunakan gerak imajinatif. Tipe auditori yang dominan B. Tipe auditori adalah tipe orang yang cenderung menerima informasi paling banyak dan paling efektif menggunakan indera pendengaran atau audio. Strategi belajar yang cocok ya bagi tipe auditori. A. Gunakanlah voice record atau perekam suara saat mendengarkan pelajaran. B. Perbanyak melakukan presentasi dan tanya jawab. C. Lakukan apa yang diingat dengan irama dan hindari polusi suara atau kebisingan. Berpikir dan mengingat sambil mengucapkannya kembali. E. Dengarkan kembali pelajaran melalui rekaman atau penjelasan orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.